menyerahkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah nama-Mu yang kudus dan benar selama-lamanya. Bimbinglah dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan menerima firman-Mu, sumber dan acuan hidup kami. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami terus-menerus diubah dan dibaharui oleh firman-Mu itu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 2 ayat 1, Mulia, mulia namanya. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Yeremia 3 ayat 14 sampai 18. Begini firman Tuhan. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga,
dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul di sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1, 2, dan 3, Kulihat salibmu. Kulihat salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasamu di dalam hatiku, api kudus, kasih salib pula, sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Di dalam bayang mau, Tuhan tetap Engkau harapanku. Dalam lembah gelap, duka pun melenyap, jikalau ku tetap di jalanmu. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini.
Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3, Ku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani.
agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan yang pertama, kedua, dan ketiga dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari NKB nomor 188 ayat 1, 2, dan 3, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesahan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan, inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan yang tak memuaskan hati-Mu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah pencipta kami, Allah yang mengasihi kami, di hadapan hadirat-Mu saat ini kami datang, mengucap syukur untuk besarnya kasih setia Tuhan, yang kami boleh nikmati hari demi hari. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan boleh memberkati kami, mencukupkan segala kebutuhan kami hari demi hari. Dan saat ini Tuhan, kami datang membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa ini semua adalah pemberian dari Tuhan kepada kami. Namun kami rindu untuk boleh memberikannya yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, dan berkatilah persembahan ini, supaya persembahan ini pun juga boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum. Kami meyakini bahwa Tuhan akan terus memberkati kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami berdoa juga untuk orang yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah kiranya persembahan ini dikelola dengan baik dan dapat menjadi alat untuk boleh memperluas kerajaan-Mu, terlebih di dalam mendukung pelayanan di gereja kami BNKP Jemaat Jakarta. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kiranya tubuh, jiwa, dan roh kami ini menjadi persembahan yang harum dan kudus dan hidup di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan duduk.
Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 55 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ya sumber kasih Roh Kudus. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Engkau ilhami kaum nabi menulis Alkitab. Oh, tolong kami mengerti maknanya yang tepat. Ya Roh Kudus, melayanglah di atas yang gelap, di hati kacau dan resah, ciptakanlah terang. Ya Roh, di dalam cahaya-Mu Sang Bapa dikenal, terungkap bagi kami pun kasih-Nya yang kekal. Mari tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Dengan kerendahan hati Bapa Sorgawi, kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami saat ini. Kami tidak pernah melupakan kebaikan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau terus tolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di sini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan itulah yang kami syukuri. Biarlah pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengar sabda-Mu, karena itulah yang memberikan kekuatan baru bagi kami, memberikan petunjuk dan pengharapan bagi kami. Inilah hidup kami, hati dan pikiran kami, Engkau yang membukakan dan Engkau yang menguasai. Sehingga firman-Mu kami boleh mengerti dan iman kami semakin kokoh. Maka segala hal yang mengganggu kami, di dalam nama Yesus Engkau jauhkan dalam kehidupan kami, bahkan di ruangan ini, sehingga konsentrasi kami hanya kepada Tuhan yang sedang berbicara melalui hamba-Mu. Dan hamba-Mu yang menyampaikannya juga Engkau urapi dan berikan hikmat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan pada hari ini terambil dari Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Ini cukup panjang, lebih dari 20 ayat. Saya mengajak kita secara responsoria supaya jangan ada yang ngantuk. Nanti kalau saya aja yang membaca bisa ngantuk dan sudah selesailah khotbah ini. Saya mengajak kita membaca, Bapak Ibu membaca ayat ganjil dan saya ayat genap, kita bergantian
dengan judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya memulai ayat ganjil dan Bapak Ibu ayat genap. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita sama-sama. Kita patut bersukacita, bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, shalom.
Saya kira kalau kita baca aja ayat ini sudah mengerti seperti yang dibilang Pak Evorus kemarin di sini. Dibaca saja pun firman itu sudah cukup. Jadi bagaimana kita menghayati, bagaimana kita merenungkannya dan menerapkannya dalam hidup. Panjang pun kalau nggak ada yang kita bawa, nggak ada juga arti. Dan kalau nggak ada dampak dalam hidup kita, nggak ada juga arti. Saya percaya bahwa ayat ini sudah berkali-kali kita mendengar, bahkan saya kira ada film Ononiha dulu. Masih miila tahu. Ada film si heboh melo tahu. Ono si tefuyu. Sano hugo. Saya kira itu terinspirasi juga dari ayat ini. Jadi sano hugo da ilau foya-foya, padahal orang tuanya susah di kampung. Tapi ilau foya-foya, ilau faudu-udu kenawonia, ilege gagal ia bazikolania. Saya kurang tahu kalau Bapak Ibu sudah pernah nonton? Sudah? Tidak pernah. Nanti lihat di YouTube mungkin ada ya. Itu salah satu juga film yang ya cukup dikenal di Nias. Saya masih SMA atau sudah kuliah waktu itu tapi saya tonton dulu di kapal dari Sibolga ke Nias. Dan bagi saya itu cukup menginspirasi, cukup menyentuh juga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dari bacaan kita tadi saya bertanya kepada kita semua, yang mana orang hilang, yang mana anak yang hilang di situ? Yang mana anak yang hilang? Ya mungkin pasti ya secara tradisional atau sering kita dengar bahwa anak yang hilang itu pasti orang yang meminta haknya kepada bapaknya, lalu dia pergi ke kota yang lain, lalu dia berfoya-foya. Kalau kakaknya bilang tadi, kamu bersama-sama dengan pelacur katanya. Tapi Bapak Ibu, di tafsiran-tafsiran baru, di pemahaman-pemahaman teologi yang baru, ternyata dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang ini Bapak Ibu. Baik yang di luar maupun yang di dalam. Jangan kita anggap bahwa kita kalau sudah di dalam, itu sudah pasti kita masuk surga. Nggak perlu kita bertobat. Ternyata dua-duanya hilang Bapak Ibu. Dan memang tujuan Yesus perumpamaan ini adalah menyindir para orang-orang Farisi pada saat itu yang menganggap diri lebih baik, lebih benar daripada orang-orang yang bukan bagian daripada bangsa Israel. Nah Bapak Ibu yang terkasih, nanti kita akan coba lihat. Saya tidak mengurai panjang lebar karena ini panjang sekali tadi, tapi mungkin bisa ambil bagian-bagiannya saja. Tapi memang manusia pada dasarnya Bapak Ibu, keinginan manusia pada dasarnya itu apa? Yang pertama, mau bebas. Mau bebas sebebas-bebasnya menikmati segala kenikmatan dunia ini. Dia tidak mau aturan-aturan, apalagi diikat dengan aturan Tuhan. Maunya bebas dia. Sehingga itulah yang memotivasi hati seorang anak ini. Anak yang si bungsu itu. Itu sifat manusia yang pertama. Ingin mau bebas. Dan itulah salah satu kejatuhan manusia dalam dosa Bapak Ibu. Jadi dia mau bebas, lalu dia mau menyamakan diri dengan Allah. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, sifat manusia yang kedua adalah merasa diri benar, merasa suci dan kudus, dan tidak mengakui kesalahan. Sifat manusia itu susah sekali mengakui kesalahan dan kelemahan. Dan selalu ada yang disebut dengan pembenaran diri. Karena baginya adalah orang lain
orang berdosa. Tapi dirinya adalah orang yang suci dan kudus. Apalagi kalau dia adalah bagian daripada para pelayan. Dia merasa suci dan kudus. Padahal sebenarnya seringkali kita dibungkus dengan berbagai jubah ini. Tetapi hati kita penuh dengan kedengkian, kebencian, dan ketidakbenaran. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan si sulung. Bapak Ibu yang terkasih, yang ini bebas ini adalah gambaran yang dilakukan oleh anak bungsu. Ingin bebas. Dia menuntut haknya lalu mau bebas berfoya-foya. Itu yang kita baca tadi kan. Sebenarnya ini sudah melanggar dari aturan adat istiadat orang Yahudi. Baru diminta hak warisan itu sebenarnya kalau tradisi mungkin juga sama kita ya, sama orang Nias. Baru kita minta nano arhaga aitu no sonamada. Woi pa bagi woi haratou. Tapi aneh yang ini. Sudah melanggar aturan orang Yahudi sebenarnya ini. Dan mungkin adat istiadat kita juga ya. Belum mati bapaknya, belum mau mati bapaknya, sudah minta, bapak, bagi dulu hartamu, mana bagianku, saya mau hakku diberikan kepada saya. Lalu kalau kita lihat tadi, dia mau bebas, dia mau pergi ke kota yang lain, dia melakukan apa saja, dia pikir kenikmatan dunia ini adalah segala-galanya. Bapak Ibu, kenikmatan dunia ini hanya sementara. Temi balinga kemana? So istilah berkata sorugo gulidano. Ada sorugo gulidano. Sama kiko ya uga bu tahu. Nalawa sorugo gulidano, hati-hati rauga. Dan banyak tikus itu terjebak karena apa? Karena ada lahe sohua-hua. Labe lahenya, bamo ya bak kebajebakan, terjebak ya betul. Ada banyak anak-anak Tuhan sekarang ini mau menikmati dunia ini. Dengan segala kenikmatan, dengan segala kilauan dunia ini sama seperti anak yang bungsu ini. Ini adalah gambaran orang yang sudah menjauh daripada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saya hanya mengingatkan kita. Apakah kita sudah menjauh dengan Allah? Karena kita mau menikmati segala kenikmatan dunia ini. Lalu dalam perjalanan Bapak Ibu, dia mengalami penderitaan. Maka orang yang menjauh dari Bapa, orang yang menjauh dari Allah, ujung-ujungnya apa? Penderitaan, siksaan, dan kehancuran hidup. Niha sifadadeu kalau balangi, baaiku bawa atekiko failu. Harazaki mana anak bungsu ini cepat-cepat disadarinya. Cepat disadarinya, untunglah, beruntung dia cepat menyadarinya. Lalu dia kembali kepada bapaknya. Dia tahu bahwa jalan yang dijalaninya adalah sesat. Jalan yang dijalannya ujungnya adalah kehancuran. Jalan yang dijalaninya adalah kesia-siaan. Sadar dia. Tapi ada banyak orang Bapak Ibu nggak sadar-sadar. Hebo iso wadita sipati-pati maifuna bada. Balu sadar. Hebo lauda wadita sipati. Balu sadar-sadar. Hemai tolo balangi lawa bakeda. Le sadar. Banyak orang begitu. Kita hanya ketawa ketiwi kalau ada pendeta yang bagus ya. Tapi apakah kita hayati dalam hidup kita, lalu kita sadari ada dosa yang kulakukan. No salah lagu, no abila lagu selamata. Baba ngabuli tafuri. Sadar benar ini anak bungsu Bapak Ibu.
Luar biasa. Saya menggarisbawahi ayat yang di mana dia menyadarinya itu ayat 17. Dia berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan ke Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Luar biasa menurut saya, orang yang cepat sadar itulah orang yang diselamatkan. Ada amin? Amin. Sekali lagi, orang yang cepat sadar terhadap kesalahan yang dilakukannya, terhadap dosa yang dilakukannya, itulah orang yang mendapatkan keselamatan. Tapi orang yang tidak sadar-sadar ini, itolo walangi, le famalali ni era-era, ada zalua, famalali-lali kira-era. Bapak Ibu yang terkasih, tentu ini menjadi perenungan bagi kita. Nano salai tamaifu akata sadari, dan itulah sebenarnya kelebihan kita ya, orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi so mana tahu di mana sadari. Bapak Ibu yang terkasih, sementara orang yang merasa benar, sok suci itu, sok benar itu, suka menghakimi itu, suka merasa diri sudah di sorga, gambaran yang dilakukan oleh anak yang sulung itu. Dia kehilangan kasih, padahal sebagai anak sulung, Bapak Ibu saudara-saudari, dia punya tanggung jawab. Siapa yang menjadi anak sulung di sini? Saya anak bungsu. Saya anak bungsu Bapak Ibu. Ono siak ke bapakku, dai faso ro vadita beruta. Beriraga lo masih rafadita. Lawa ke vadita lo masih. Bapak Malzo anak sulung ya. Bapak ketua juga anak sulung. Nah, banyak anak sulung di sini. Ada rasa tanggung jawab, makanya orang Nias itu mengatakan ono bangali beresisi ono zi ayam yang kami so taguzawa. Sebenarnya dia punya tanggung jawab mencari adanya yang hilang. Kadang-kadang kita lempar tanggung jawab ya Bapak Ibu ya, nggak bertanggung jawab. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Ada banyak orang-orang yang percaya kepada Allah tapi tidak bertanggung jawab. Yang adalah jawab tanggung. Tagu fefu no tanggung-tanggung mana. Ada kaliru saya pada. Sebagai anak yang sulung seharusnya dia senang ketika adiknya kembali. Musuh tu tina mangamuli naki kule. Eso lawa selamat dah. Halo dah boy, tapi pergi nomegi. Wah ituntut bapaknya boy. Selamat dah, heu sorau do. Le pernah pesta ke bau tabazar zawi. Ina so gi nama abu pa pesta draga. Ini kan ciri orang yang iri. Iri hati. Dan biasanya orang yang iri itu Bapak Ibu adalah orang yang merasa benar. Merasa benar, merasa suci dan merasa kudus. Maka bertobatlah. Kalau kita merasa benar. Karena apa Bapak Ibu? Sebenarnya keselamatan kembali, dua-duanya sebenarnya ini adalah anak sulung dan anak bungsu. Mau mengatakan kepada kita bahwa keselamatan kepada anak sulung dan kepada anak bungsu itu adalah hanya karena anugerah. Itu intinya. Hebu yono sulung dauge, bahegi ono siaki dauge. Engkau diselamatkan karena anugerah Allah. Tapi seharusnya anak yang sulung ini, karena dia sudah duluan sebenarnya dekat berada di rumah Bapak, sekalipun tidak dekat dengan Bapak. Jangan merasa diri kalau sudah di dalam gereja Bapak Ibu. Oh, sudah nih hasil kita. Ada wawa asese habu bakwadai
itaria be pai gigi gavu ka bai rumah de wa ba habo sabwa zami ba ka ba gereja dani ba khegu ami ai fadau dani. Banyak begitu Bapak Ibu, ba gereja ni ha satulan ya siseki. Ba ai fadau 5 hari ai fadau dani. Tolan na 1 hari na hari Minggu ya. Pagi sampai sore oh ni siseki ya betul. Ai fadau hari Sinai hari Sabtu ni ha. Tu baliknya silesuki. Balalah halewonnya bisa pada korupsi ya, evaluasi leseki lihati ya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi anak bungsu ini melambangkan orang-orang berdosa. Saya menguraikan seperti itu ya. Jadi anak bungsu itu adalah melambangkan orang-orang berdosa. Dan dalam konteks yang disampaikan oleh Yesus itu adalah pemungut cukai yang sering sekali diejek oleh orang-orang Farisi ketika Yesus dekat dengan mereka. Lalu orang Farisi mengatakan ahli Taurat, dia dekat-dekat sama orang banyak dosa. Sebenarnya itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah kelebihan di sini tadi, dan itu yang saya ungkapkan. Ia menyadari kesalahannya, ia bertobat dan kembali kepada Bapaknya. Ya. Dan kalau kita baca Alkitab ada satu itu ya, Zakheus ya. Itu Zakheus itu luar biasa. Dia sekali mau dekat, mau dia Yesus, lalu dia naik ke pohon. Ya, itu pemungut cukai juga itu. Lalu Tuhan Yesus tahu, ya akhirnya turun. Nanti saya mau bertamu di rumahmu. Dan dia sadar di situ, dia bagi-bagikan hartanya, semua yang dia miliki dia kembalikan. Tapi saya bertanya, apa lawa bakudalemu itu zakayo? Magigido, apa lemah itu zakayo? Alawa ya yawa, si pade. Tapi zakayo dah menyatu. Tapi bakudal lemah zakayo. Ini si ya dia si keras kepala nalawa lemah itu zakayo. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, anak yang bungsu itu, dia cepat-cepat bertobat. Anak yang sulung itu melambangkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya patuh, tetapi motivasinya karena hanya saja kewajiban dan hanya untuk menuntut hak, bukan karena kasih. Ia merasa berhak atas warisan dan menolak merayakan orang-orang yang datang kepada Tuhan. Padahal orang yang bertobat itu malaikat di surga bergembira. Tapi anak yang sulung ini justru dia marah-marah sama bapaknya. Dan itulah sifat-sifat orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Siapa orang-orang ahli Taurat ini? Siapa orang-orang Farisi ini? Ya bisa juga ada di dalam gereja itu. Karena diri merasa benar, sehingga orang di luar dihalangi. Saya masih ingat kemarin yang dibilang Pak Marojahan. Kalau udah datang dia sekali, kenapa aku datang? Baru datang dia mau, karena ada maunya sih, ada maunya mau nikah, mau apa? Mau CD, mau apa lagi? Mau baptis. Kalau mau mati enggak ya? Gak ada juga kalau udah mau, udah tua dia, udah mau mati itu, baru balik ke gereja. Makanya sobat kita, Pak baloi mana uah, nanu atua daud dan apa nama itu enoni zoaya. Ada begitu kan? Ada. Lagi sibuk ya tahu Pak, lagi sibuk. Nantilah kalau sudah agak tua saya. Ada juga itu, baru balik ke gereja, baru bergabung kalau
ya mau mati juga ada begitu. Tapi saya mengambil positifnya kemarin disampaikan oleh Bapak Marocahan itu ya memang koreksi juga bagi gereja, bagi kita. Kalau ada niat yang baik, orang yang datang, mari kita buka pintu sama mereka. Ya memang banyak aturan ya, aturan kita, apalagi ini gereja punya aturan. Kadang-kadang gereja kita ini gereja hukum Taurat. Kan gereja hukum Taurat kita ini kan banyak kan. Gereja hukum Taurat itulah gereja di mana banyak sekali aturan-aturannya. Sehingga beban hukum Taurat itu yang membuat kita hancur. Ya, tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa aturan itu tidak perlu. Tapi ada sesuatu hal yang memang prinsipil di situ. Bahwa kalau orang datang, kalau memang dia mau bertobat, sekalipun dia dari luar sana, mari kita buka pintu kepadanya. Kita sambut dia untuk bertobat dan dekat dengan Allah. Dan itu seharusnya dilakukan oleh orang-orang Farisi. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya memberi renungan bagi kita. Yang pertama, saya mau bertanya kepada kita, di mana posisi kita dalam kisah ini? Apakah anak bungsu yang hilang? Tentu kalau anak bungsu yang hilang, Bapa Surgawi selalu menyambut dan menunggu kita. Bersyukurlah karena disambut kembali oleh Allah yang begitu mengasihi dan memberi pengampunan bagi kita. Atau apakah kita juga ada anak yang sulung, yang frustrasi, marah-marah karena bapaknya membuka pintu pengampunan kepada adiknya? Oleh karena itu ikutilah ajakan Bapak, ajakan Allah yang bersuka cita, mengajak bersuka cita menyambut adik yang hilang itu. Itulah yang dikatakannya tadi, marilah kita bersama-sama menyambut adikmu, di mana dia sebenarnya sudah mati tapi sekarang sudah hidup. Di ayat 30 dia dikatakan kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Dan tidak ada jalan yang terlalu jauh untuk kembali. Sekali lagi, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu. Saya masih banyak dosa, saya nggak mau pelayan. Saya masih berdosa, saya tidak mau ke gereja. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Dan tidak ada jalan yang terlalu jauh untuk kembali. Kalau sudah berjalan di jalan yang tidak benar selama ini, kembalilah. Karena jalan yang tidak benar, yang disebut dalam Mazmur pasal 1 itu, jalan orang fasik. Ya, itu jalan orang, ada 2 jalan kan kalau di Mazmur pasal 1 itu. Jalan orang fasik dan jalan orang benar. Jalan orang fasik itu adalah sukanya mencemooh. Ya. Nah, tapi yang mau saya katakan adalah kalau kita sudah berjalan di jalan orang fasik, tidak ada jalan yang terlalu jauh untuk tidak kembali. Kembalilah kepada Bapa, kembalilah kepada Tuhan. Dia terus menunggu kita. Tuhan tidak menunggu kita datang dalam kondisi sempurna Bapak Ibu. Ia hanya menanti hati yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Dia menanti kita yang mau bertobat. Dia senang sekali kembali kepada Bapa. Di sisi lain Bapak Ibu, sikap anak sulung juga menjadi pelajaran penting. Ia merasa dirinya lebih layak karena tetap setia di rumah. Tetapi hatinya penuh kepahitan
Dia datang di gereja tapi penuh dengan kepahitan. Dan tidak mampu bersukacita atas pertobatan saudaranya. Jadi biasanya Bapak Ibu, orang yang penuh kepahitan, orang yang belum mengalami kedekatan dengan Allah itu sendiri, maka dia senang kalau susah orang. Ya. Dia susah, dia melihat orang senang. Itulah sikapnya anak yang sulung ini. Sesungguhnya harusnya dia senang ketika ada datang si adiknya yang sudah bertobat. Ini mencerminkan orang-orang yang menjalani iman sebagai hanya kewajiban, hanya rutinitas, tetapi kehilangan kasih dan belas kasihan seperti Bapa. Jadi anak yang sulung ini sudah kehilangan kasih. Tidak punya belas kasihan seperti Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk tinggal di rumah. Bukan hanya asik pada diri sendiri. Banyak gereja-gereja sekarang hanya asik pada diri sendiri. Dia tidak tahu ada banyak orang-orang yang membutuhkan di sana. Sering sekali kita kan mau asiknya kita, tapi pelayanan kita mau keluar susah sekali. Kemarin saya melayani di Metodis ini Bapak Ibu. Saya diajak untuk melayani di penjara. Saya pikir ini pelayanan yang sungguh luar biasa. Itu yang bikin siapa? Para lansia. Saya diajak, Pak, bantu kami Pak, khotbah di penjara. Ini luar biasa. Ada 2 kali saya dipanggil itu kemarin. Baru kita tahu bagaimana penderitaan orang di sana. Bagaimana orang-orang yang sudah membunuh. Saya ketemu ada ibu-ibu di sana. Dia bunuh tetangganya. Saya tanya, Bu, itu kasusnya apa Bu? Iya Pak, itu tetangga saya bunuh. Kenapa? Hanya karena percecokan. Tetangga Bapak. Oleh karena itu mari kita membuka diri, tidak hanya di dalam, tidak hanya eksklusif, tapi kita harus terbuka, inklusif. Dan juga kita harus memiliki hati yang mengampuni, hati yang penuh kasih kepada orang-orang di luar sana. Saya pikir di BNKP juga banyak begitu ya. Sebenarnya banyak yang membutuhkan. Kalau teman-teman pendeta banyak yang di kampung sana yang memang susah hidupnya. Tapi banyak gereja-gereja yang besar tidak pernah melirik itu. Mereka hanya asik pada diri sendiri. Padahal ada banyak sekali yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan itu adalah bukti kalau kita benar-benar hidup kepada Bapa Sorgawi. Ada kedekatan dan kita menghidupi kasih Bapa, belas kasih Bapa, karena kita juga tinggal di dalam rumahnya. Bapak Ibu yang terkasih, perumpamaan ini akhirnya mengajarkan kita tentang kasih Bapa yang tidak pernah menyerah. Dia sabar menunggu, menanti kita. Bahkan dia berlari menjemput kita. Dan dia merayakan pertobatan kita. Kiranya itulah yang menjadi sukacita bagi kita semua. Sebagai orang-orang percaya, sekali lagi kita terus disambut, terus ditunggu oleh Bapa kita. Apapun dosa kita di hadapannya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Bapa Surgawi. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, ayat hafalan kita 1 Timotius 1 ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku
dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu. Kami diingatkan perumpamaan tentang anak bungsu dan anak sulung yang hilang itu. Tapi Tuhan terus menunggu, bahkan Engkau menyambut dengan sukacita. Engkau mengingatkan kami bahwa ketika kami menjauh dari Allah, pasti tidak merasakan kedamaian, sukacita, tapi yang kami rasakan adalah penderitaan. Biarlah kami cepat-cepat menyadari itu Tuhan, sehingga kami kembali dekat dengan Bapa. Demikian juga si sulung yang menganggap diri benar, padahal tidak mengenal hati Bapa yang punya belas kasih itu. Biarlah kami disadarkan sekalipun kami di dalam gereja, bahkan kami disebut sebagai pelayan, supaya kami belajar untuk berbelas kasih seperti Bapa. Kami tidak boleh membenarkan diri dan merasa yang lain tidak benar sehingga kami menghakimi mereka. Ajari kami supaya bijaksana, supaya punya hikmat dalam menyambut orang-orang yang datang kepada Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Bila Roh Kudus-Mu yang terus mengajari dan memimpin kami sehingga firman-Mu ini boleh kami terapkan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk.
kesaksian puji-pujian dari lingkungan 6 vokal solo oleh Lovina Halawa. Kami silakan. Terima kasih, pujian yang sangat indah, hendaknya menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis jemaat.
Salam Bapak Ibu. Yang pertama, Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan, Minggu 21 September 2025, nama Minggu Trinitatis, pengkhotbah Ibu Pendeta Leli Serjalin Harefa STH, liturgos Bapak Satuannya Keriso Amatomi Lauli. Para petugas lainnya bisa dibaca di WAG grup setiap lingkungan. Warta Jemaat, sermon pelayan ibadah minggu. Kami selalu mengingatkan bahwa sermon pelayan ibadah minggu dilaksanakan setiap hari Jumat jam 18.30 WIB di ruang ibadah ini. Segenap Satuan Ekeriso dan para ketua komisi serta seluruh pelayan ibadah sangat diharapkan hadir dalam sermon yang dimaksud. 2. Katekisasi Sidi tahun ajaran 2025-2026 kembali diselenggarakan setiap hari Minggu jam 9 WIB di ruang Komisi Remaja Pemuda Korempa di lantai dasar. Kepada seluruh peserta katekisasi diharapkan agar dengan sukacita dan sungguh-sungguh mengikuti pengajaran di kelas katekisasi Sidi. 3. Jadwal kunjungan Pendeta BNKP Jakarta dimulai pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis, bisa dibaca di WAG grup lingkungan. Kebaktian lingkungan 4, diundang seluruh anggota jemaat di lingkungan 4 bahwa kebaktian lingkungan 4 di keluarga Ama Ina Excel Zaluku dilaksanakan pada hari Sabtu 20 September 2025 pukul 17 WIB di perumahan Bintaro Loka Indah Blok QQ6 nomor 26 Bintara, Bekasi, yang dilaksanakan dilayani oleh pendeta jemaat. Kepada seluruh anggota lingkungan 4 diharapkan hadir tepat waktu. Kebaktian lingkungan 5, seluruh jemaat di lingkungan 5 diundang untuk kebaktian lingkungan 5 yang dilaksanakan pada hari Sabtu 20 September 2025 pukul 17 WIB di ruang Nehemia Gereja BNKP Jakarta yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Fungsional. Seluruh anggota jemaat lingkungan 5 diharapkan untuk hadir. Kebaktian lingkungan 1, seluruh lingkungan jemaat lingkungan 1 diundang pada PA lingkungan 1 yang dilaksanakan di keluarga Bapak Ama Ina Alfian Warubu pada tanggal 28 September pukul 12 WIB di lantai 3 Gedung Yafet. Diharapkan kepada seluruh lingkungan 1 untuk bisa menghadirinya. Latihan vokal grup Korempa, diberitahukan bahwa latihan paduan suara atau vokal grup Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jakarta dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 setelah selesai ibadah di ruang Korempa Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Komisi Remaja dan Pemuda diharapkan dengan sukacita ikut serta dalam latihan dimaksud. Pada kesempatan ini juga atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat membentuk keluarga baru kepada saudara Jenis Manzai dan Titi Priyanti Daily. Kami mengharapkan saudara Jenis Manzai untuk bisa bergabung dengan Komisi Bapak, dan juga saudari kami Titi Priyanti Daily diharapkan untuk bergabung di Komisi Perempuan. Laporan keuangan.
Laporan keuangan periode 5 sampai dengan 12 September 2025. Penerimaan dalam minggu ini 35.140.865 rupiah. Sementara pengeluaran 2.948.500 rupiah. Sehingga saldo akhir 154.605.090 rupiah 80 sen. Hari ulang tahun kepada jemaat periode mulai tanggal 8 sampai dengan 14 September ada 21 orang. Atas nama majelis dan seluruh jemaat kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat lainnya seperti renungan harian bisa dibaca dalam WAG Group di setiap lingkungan. Demikian warta jemaat. Yahoo! Yang terkasih, kita akhiri kebaktian kita dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1, 2, dan 3. Bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita berdiri. Kita berdoa, syafaat, kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya kepada Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah, yang kami puja melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau telah melayakkan kami di hadapan-Mu saat ini, dengan segala keberadaan, dengan segala beban dan pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa menghitungnya. Kami hanya mengucap syukur kepadamu melalui nyanyian, doa, tubuh jiwa raga kami, bahkan segala sesuatu yang kami miliki.
karena kami tahu, kami menyadari itu berasal dari Bapa Surgawi. Biarlah pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih firman-Mu yang kami dengar, biar hari ini kami dicerahkan, kami dituntun, kami diingatkan terus bahwa sesungguhnya Engkau menunggu kami. Engkau terus meminta kami dekat dengan Bapa dan memiliki belas kasihan seperti Bapa. Ajari kami terus Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tidak hanya sebagai pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Lepas pribadi, pribadi lepas pribadi. Saya berdoa buat seluruh umat-Mu, warga jemaat BKP Jakarta, bahkan seluruh jemaat yang boleh hadir hari ini. Mulai dari lingkungan 6 sampai lingkungan 1. Dari anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, lansia. Tuhan terus berkati umat-Mu. Tuntun, bimbing, jaga, pelihara kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan yang menolong mereka ketika mereka dalam sebuah pergumulan, sebuah kesulitan dan apapun beban-beban hidup mereka. Ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang menghibur, ada Tuhan yang memberikan pengharapan. Bapa di surga, biarlah iman jemaat-Mu selalu kokoh, sekalipun banyak badai, banyak duka, banyak persoalan-persoalan di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak persoalan ekonomi, keluarga, anak, dan juga di dalam pekerjaan. Tuhan yang lebih tahu, dan kami juga percaya Tuhan yang tahu bagaimana cara menolong kami, menolong umat-Mu. Bapa di surgawi, saya berdoa buat saudara-saudari, Bapak Ibu yang dalam keadaan sakit saat ini, yang tidak bisa datang di gereja. Tuhan yang boleh menghampiri dan mengangkat tangan-Mu yang penuh kuasa itu, Engkau boleh memulihkan mereka. Kami berdoa buat Ibu Ina Lukas yang dalam proses pemulihan, anak kami Sira dan Sean juga dalam proses pemulihan, Bapak Ma Kristi Zibua yang dalam proses pemulihan pasca operasi. Demikian juga kami tentu berdoa buat Bapak Ama Devi, Bapak Ama Hans yang juga dalam keadaan sakit. Berdoa buat Ibu Ina Tedi, Ibu Ina Timo, dan juga hamba-Mu Bapak Ama Nota. Kami hanya doa yang bisa kami naikkan buat para orang tua kami dan saudara-saudari kami ini. Kami meyakini, mengimani bahwa kuasa doa itu sungguh luar biasa. Engkau menghampiri dan menguatkan, menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun tubuh lemah, tapi iman tetap kokoh di hadapan Tuhan. Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat orang-orang yang berulang tahun dan anak-anak kami, saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Mereka sangat bersuka cita karena Engkau telah menambahkan usia bagi mereka. Biarlah mereka memuji Engkau, bersyukur, dan biarlah mereka tetap semakin dekat dengan Tuhan. Berkati masa depan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati cita-cita dan harapan mereka. Engkau tahu tantangan, kesulitan, dan beban hidup mereka, juga Engkau yang menolong mereka. Berdoa buat para pelayan di Jemaat BKP Jakarta, dari majelis, BPMJ, juga Satuan Ekristo Pengurus Komisi dan para panitia perayaan. Kami bersyukur beberapa hari yang lalu berjalan retreat BKP Jakarta. Ada banyak yang berkontribusi. Kami tidak bisa menyebut nama mereka. Tuhan telah tahu keikhlasan dan ketulusan mereka dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Kami hanya berdoa buat mereka, Bapa. Tuhan memberkati hidup mereka, berkati keluarga, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Dan biarlah kami saat ini sepikir dalam pelayanan ini, jauhkan dari segala keegoisan dan kepentingan diri sendiri. Bila kami mengedepankan bagaimana pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Ingatkan janji kami di hadapan-Mu
bahwa kami sungguh-sungguh melayani-Mu ketika Engkau telah panggil kami menjadi pelayan-Mu. Bapa di surga, kegiatan pelayanan dalam minggu ini, baik di lingkungan komisi maupun di dalam gereja ini, Tuhan yang memberkati semuanya. Tuhan yang menolong kami dalam menjalankannya dan juga menggerakkan setiap hati jemaat dalam bersekutu dan para pelayan Engkau persiapkan. Demikian juga saya berdoa buat gereja-gereja kami, gereja BNKP secara keseluruhan, dan juga para pemimpin gereja kami, mulai dari PPHMS, BPMS, resor sampai ke jemaat. Tuhan yang menolong bila gereja kami semakin maju dan nama Tuhan dimuliakan. Tantangan demi tantangan terus datang, tapi kami percaya gereja tidak pernah mati, gereja terus bangkit, gereja terus melayani. Kami terus memuji Engkau. Tuhan tolong umat-Mu dan Tuhan tolong gereja-Mu Tuhan. Berdoa buat kota kami, kota Jakarta. Tuhan berkati, beri kedamaian. Dan terlebih untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang bergumul dengan berbagai krisis yang sedang terjadi. Kami hanya berseru di hadapan Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa memulihkan negara ini. Berikan kedamaian, jauhkan dari segala konflik, jauhkan dari segala perpecahan dan segala kelompok-kelompok yang hendak berkepentingan untuk mengacaukan negara ini Tuhan. Kami hanya percaya Engkau berkuasa untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada mereka. Buat para pemimpin bangsa ini Tuhan, kami terus berdoa Engkau boleh memberikan hati yang takut akan Engkau, supaya mereka boleh memimpin negara ini sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi pengayom masyarakat. Dan ketika mereka melenceng, Engkau sendiri yang memberikan keadilan dan Engkau sendiri yang meluruskan, Engkau sendirilah yang mengingatkan mereka. Bapa di surga, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Persembahan yang telah dikumpulkan kami juga serahkan di dalam tangan Tuhan. Kau terima dan jadikan sebagai kemuliaan-Mu, dan Engkau balaskan berlipat ganda kepada umat-Mu dalam pekerjaan, usaha, dan dalam kehidupan keluarga, anak-anak. Demikian juga boleh dipergunakan persembahan ini untuk kemajuan pelayanan. Berikan hati yang takut akan Engkau kepada kami para pelayan dalam mengelolanya. Bapa di surga, kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Bahkan ketika ada masih kegiatan di gereja ini, Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus menghantarkan kami kemanapun kami ada, karena kami boleh merasakan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupan sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali.
Saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahum. Tuhan memberkati kita semua. Yes. 278.